Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Nabila dengan NIM 191404024 dari kelas Tadris Matematika A semester 5. Adapun tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah Rancangan Pembelajaran Matematika yang diampu oleh Ibu Nita Putri Utami MPD. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas beberapa materi, yaitu yang pertama, kalender akademik dan rincian minggu efektif, yang kedua, program tahunan, yang ketiga, program semester, yang keempat, kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Baiklah, kita masuk pada materi yang pertama, yaitu kalender akademik dan rincian minggu efektif. Adapun pengertian dari kalender pendidikan atau kalender akademik adalah pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama 1 tahun ajaran yang mencakup permulaan tahun pelajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif, dan hari libur. Adapun komponen kalender akademik, yang pertama, permulaan waktu pelajaran, yang kedua, pengaturan waktu pelajaran. Pengaturan waktu pelajaran ini mencakup minggu efektif dan waktu pembelajaran. Yang ketiga, pengaturan waktu libur. Yang keempat, kalender pendidikan memiliki masa berlaku maksimal 1 tahun, sehingga harus selalu diganti dalam setiap tahun. Secara garis besar, pedoman itu menyebutkan bahwa kalender akademik mengatur semua kegiatan sekolah meliputi yang pertama yaitu penerimaan siswa dan persiapan tahun ajaran. Yang kedua, hari pertama di sekolah. Yang ketiga, kegiatan belajar mengajar. Kegiatan belajar mengajar ini mencakup persiapan mengajar, penyajian pelajaran, evaluasi belajar, kenaikan kelas, tamat belajar, dan bimbingan siswa. Yang keempat yaitu upacara sekolah. Yang kelima, kegiatan dalam libur sekolah. Yang keenam, kegiatan ekstrakurikuler. Penyusunan kalender akademik. Langkah-langkah menyusun kalender pendidikan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, melihat kalender pendidikan nasional yang telah dikeluarkan oleh pemerintahan, dalam hal ini Kemendiknas ataupun Kemenak, sebagai acuan untuk menentukan kalender pendidikan pada masing-masing satuan pendidikan. Yang kedua, menentukan minggu efektif, libur tengah semester, libur antar semester, serta libur akhir tahun dengan acuan jumlah yang telah ditetapkan. Yang ketiga, menyesuaikan kalender dengan keadaan hari-hari libur umum maupun agama. Yang keempat, menentukan periode efektif pembelajaran dengan mempertimbangkan hari-hari yang akan tersita untuk kegiatan-kegiatan pengembangan diri, baik ekstrakurikuler maupun bimbingan dan konseling terpadu. Yang kelima, menentukan bobot dan alokasi hari-hari pembelajaran efektif setelah diselesaikan dengan hari efektif fakultatif, misal hari-hari pembelajaran di bulan Ramadan serta hari libur fakultatif, misalnya libur awal puasa dan libur hari raya. Yang keenam, merekap kalender pendidikan selama 1 tahun penuh atau dapat pula ditambah kalender pendidikan per semester dan per bulan dengan rapi dan telah diteliti oleh tim perumus kalender pendidikan. Pelaksanaan kalender akademik. Dalam melaksanakan kalender akademik, wajib diperhatikan prinsip operasi kegiatan sekolah ialah: yang pertama, setiap kegiatan mempunyai fungsi peningkatan mutu, efektivitas, dan efisiensi pendidikan. Yang kedua, setiap kegiatan mempunyai kaitan fungsional dengan kegiatan lainnya yang relevan.
Yang ketiga, dalam fungsinya untuk meningkatkan mutu pendidikan, kegiatan kurikuler dan kegiatan ekstrakurikuler merupakan satu keseluruhan yang integratif. Yang keempat, penjadwalan kegiatan ekstrakurikuler menjamin kelancaran dan efektivitas pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler. Selanjutnya yaitu fungsi kalender akademik. Yang pertama, mendorong efektivitas dan efisien proses pembelajaran di sekolah atau madrasah. Yang kedua, menyerasikan ketentuan mengenai hari efektif dan hari libur sekolah atau madrasah. Yang ketiga, pedoman dalam menyusun program kegiatan pembelajaran di sekolah. Yang keempat, pedoman bagi guru untuk menyusun program tahunan, program semester, serta membuat silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, dan satuan acara pembelajaran. Selanjutnya, alokasi waktu kalender akademik. Yang pertama, minggu efektif belajar. Alokasi waktunya minimal 34 minggu dan maksimal 38 minggu digunakan untuk kegiatan pembelajaran efektif pada setiap satuan pendidikan. Yang kedua, jeda tengah semester. Alokasi waktunya maksimum 2 minggu, 1 minggu tiap semester. Yang ketiga yaitu jeda antar semester. Alokasi waktunya maksimum 2 minggu atau antara semester 1 dan 2. Yang keempat yaitu libur akhir tahun pelajaran. Alokasi waktunya maksimum 3 minggu atau digunakan untuk penyiapan kegiatan dan administrasi akhir dan awal tahun pelajaran. Yang kelima yaitu hari libur keagamaan, alokasi waktunya 2-4 minggu. Daerah khusus yang memerlukan libur keagamaan lebih panjang dapat mengaturnya sendiri tanpa mengurangi jumlah minggu efektif belajar dan waktu pembelajaran efektif. Selanjutnya yaitu hari libur umum atau nasional, alokasi waktunya maksimum 2 minggu disesuaikan dengan peraturan pemerintahan. Selanjutnya hari libur khusus, alokasi waktunya maksimum 1 minggu atau untuk satuan pendidikan sesuai dengan ciri kekhususan masing-masing. Selanjutnya, kegiatan khusus sekolah atau madrasah, alokasi waktunya maksimum 1 minggu atau digunakan untuk kegiatan yang diprogramkan secara khusus oleh sekolah atau madrasah tanpa mengurangi jumlah minggu efektif belajar dan waktu pembelajaran efektif. Selanjutnya yaitu rincian minggu atau pekan efektif. Pekan atau minggu efektif adalah hitungan hari-hari efektif yang ada pada tahun pelajaran berlangsung untuk membantu kemajuan belajar peserta didik. RPE merupakan hitungan hari mengajar, baik itu hari efektif maupun hari libur. Semua dihitung dalam RPE sebagai perencanaan pembelajaran. Pentingnya RPE sama seperti pentingnya jadwal pembelajaran. Tanpa adanya RPE, maka pembelajaran tidak mungkin bisa terlaksanakan dan terselesaikan dengan baik. Komponen-komponen dalam menyusun rincian minggu efektif. Yang pertama, jumlah minggu dalam semester merupakan jumlah seluruh minggu dalam semester, baik minggu efektif maupun minggu tidak efektif. Yang kedua, jumlah minggu tidak efektif merupakan di mana dalam minggu tersebut lebih dari 3 hari tidak bisa digunakan sebagai kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, jumlah minggu efektif, di mana jumlah minggu tersebut merupakan jumlah minggu yang efektif digunakan sebagai kegiatan pembelajaran. Yang keempat, jumlah jam efektif kegiatan belajar mengajar merupakan jumlah total jam efektif dalam semester. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam menyusun rincian minggu efektif. Yang pertama, tujuan apa yang diinginkan atau bagaimana cara mengorganisasikan aktivitas belajar dan layanan-layanan pendukungnya.
Yang kedua, program dan layanan atau bagaimana cara mengorganisasi aktivitas belajar dan layanan-layanan pendukung. Yang ketiga, tenaga manusia, yaitu mencakup cara-cara mengembangkan prestasi, spesialisasi, perilaku maupun kompetensi. Yang keempat, keuangan, meliputi rencana pengeluaran dan rencana penerimaan. Yang kelima yaitu bangunan fisik, mencakup tentang cara-cara penggunaan pola distribusi dan kaitannya dengan pengembangan psikologi. Yang keenam yaitu struktur organisasi, yaitu bagaimana cara mengorganisasi dan manajemen operasi dan aktivitas pendidikan yang direncanakan. Yang ketujuh yaitu konteks sosial atau elemen-elemen lainnya yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan pembelajaran. Selanjutnya yaitu manfaat dari menghitung dan menyusun minggu efektif. Yang pertama, untuk mengetahui hari minggu yang efektif dan tidak efektif untuk kegiatan pembelajaran. Yang kedua, pedoman bagi para pendidik dan pengajar untuk membagi dan mengatur alokasi waktu kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, sebagai bahan acuan untuk membuat perangkat pembelajaran seperti program tahunan atau prota dan program semester atau promes. Yang keempat yaitu memudahkan bagi para pendidik dan pengajar dalam membuat dan menyusun RPP. Yang kelima, meningkatkan efektivitas pembelajaran di kelas. Format dalam penghitungan minggu efektif. Format rincian minggu efektif pada dasarnya terdiri dari 3 bagian yaitu identitas mata pelajaran, perhitungan alokasi waktu, dan distribusi alokasi waktu. Yang pertama, identitas mata pelajaran. Identitas mata pelajaran meliputi komponen berikut. Yang pertama, satuan pendidikan. Yang kedua, mata pelajaran. Yang ketiga, kelas atau program. Yang keempat, yaitu semester. Dan yang kelima, tahun pelajaran. Yang kedua, yaitu perhitungan alokasi waktu. Di dalam melakukan perhitungan alokasi waktu, maka perlu diperhatikan beberapa hal sebagai berikut ini. Yang pertama, jumlah bulan dalam tiap semester. Yang kedua, jumlah minggu dalam setiap bulan. Yang ketiga, jumlah minggu dalam tiap semester. Yang keempat, jumlah minggu tidak efektif dalam tiap semester. Yang kelima, jumlah minggu efektif dalam tiap semester. Adapun rumus untuk menghitung jumlah minggu efektif yaitu jumlah minggu efektif sama dengan jumlah minggu per semester dikurang jumlah minggu tidak efektif. Selanjutnya yaitu jam pelajaran tiap minggu. Selanjutnya yaitu jumlah jam pelajaran efektif. Adapun rumus untuk mencari jam pembelajaran efektif ini yaitu jam pembelajaran efektif sama dengan jumlah minggu efektif dikali jumlah jam pembelajaran per minggu. Yang ketiga yaitu distribusi alokasi waktu. Distribusi alokasi waktu berisi rencana pembagian waktu atau alokasi waktu dalam pembelajaran tiap kompetensi dasar yang akan disusun dalam rencana pelaksanaan pelajaran atau RPP. Misalnya, sebuah kompetensi dasar membutuhkan 5 jam pembelajaran, maka alokasi waktunya adalah 5 jam pembelajaran dengan 2 kali pertemuan dalam 1 minggu. Baiklah, selanjutnya kita masuk pada contoh kalender akademik dan rincian minggu efektif. Di sini terdapat contoh kalender akademik madrasah tahun ajaran 2021-2022.
Nah, di sini kita dapat melihat hari-hari libur serta kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan 1 tahun mendatang. Nah, di sini teman-teman dapat melihat ada kegiatannya, adanya hari amal bakti departemen, adanya rencana ujian sekolah dan madrasah, rencana ujian mid semester 1 dan 2, rencana ulangan harian, libur Ramadan dan Idul Fitri, rencana ujian semester 1 dan 2, liburan semester 1 dan 2, awal semester 1 dan 2, pembagian rapor, libur nasional, kegiatan Ramadan, Matsama tahun 2021, dan pembagian rapor bulanan. Nah, selanjutnya kita masuk pada rincian minggu efektif. Yang mana yang telah kita ketahui bahwa komponen-komponen dari rincian minggu efektif ini yaitu terdiri dari mata pelajaran. Nah, di sini saya mengambil mata pelajaran matematika peminatan, satuan pendidikan Madrasah Aliniah Negeri 3 Padang, kelas 12, semester ganjil dan genap, tahun pelajaran 2021-2022. Yang pertama yaitu kita akan menghitung minggu atau jam efektif semester ganjil. Yang pertama yaitu penghitungan alokasi waktu, jumlah minggu dalam 1 semester. Nah, pada semester ganjil ini atau semester 1 ini dimulai pada bulan Juli. Nah, pada bulan Juli ini terdapat 4 minggu. Di bulan Agustus juga terdapat 4 minggu. Di bulan September terdapat 5 minggu. Di bulan Oktober terdapat 4 minggu. Di bulan November terdapat 4 minggu. Dan di bulan Desember terdapat 5 minggu. Selanjutnya, maka kita dapatlah jumlah dari 1 semester itu terdapat 26 minggu. Sedangkan jumlah minggu tidak efektifnya yaitu 2 minggu pada bulan Juli, yaitu melaksanakan kegiatan Matsama. 1 minggu pada bulan September yaitu melaksanakan kegiatan PTS 1, dan 5 minggu pada bulan Desember yaitu melaksanakan kegiatan PAS 1 dan libur semester. Maka kita dapat jumlah dari minggu tidak efektif ini yaitu 8 minggu. Selanjutnya yaitu menghitung jumlah minggu efektif. Nah, sebagaimana yang telah kita ketahui tadi bahwa rumus dari jumlah minggu efektif itu sama dengan jumlah minggu dalam semester dikurang jumlah minggu tidak efektif. Nah, jumlah minggu efektif sama dengan jumlah minggu dalam semester. Jumlah minggu dalam semester tadi terdapat 26 minggu dikurang jumlah minggu tidak efektif. Jumlah minggu tidak efektifnya yaitu 8. Maka didapat jumlah minggu efektif sama dengan 26 dikurang 8 sama dengan 18 minggu. Selanjutnya yaitu jumlah jam efektif. Jumlah jam efektif sama dengan jumlah minggu efektif dikali jam pelajaran per minggu. Nah, jumlah minggu efektifnya di sini yaitu 18 dikali jam pelajaran per minggu yaitu 4 jam pelajaran. Jadi jumlah jam efektif yaitu 18 dikali 4 sama dengan 72 jam pelajaran. Selanjutnya yaitu distributor alokasi waktu. Kompetensi dasar, adanya kompetensi dasar dan alokasi waktu. Yang pertama yaitu
Yang pertama yaitu kompetensi dasar limit fungsi trigonometri, alokasi waktunya yaitu 24 jam pelajaran. Yang kedua yaitu limit diketahinggaan fungsi aljabar dan fungsi trigonometri, alokasi waktunya yaitu 20 jam pelajaran. Dan turunan fungsi trigonometri, alokasi waktunya yaitu 28 jam pelajaran. Begitu juga perhitungan minggu atau jam efektif semester genap. Teman-teman dapat melihatnya. Baiklah, selanjutnya kita masuk pada materi yang kedua, yaitu program tahunan. Adapun pengertian dari program tahunan merupakan program umum untuk setiap mata pelajaran yang dibuat setiap awal tahun ajaran, berisi tentang garis-garis besar yang hendak dicapai dalam 1 tahun dan dikembangkan oleh guru mata pelajaran. Program tahunan ialah rencana penetapan alokasi waktu 1 tahun untuk mencapai tujuan SK dan KD yang telah ditetapkan. Dikutip dari buku Mulyasa, program tahunan merupakan pedoman untuk mengembangkan program semester, mingguan, dan program harian. Adapun tujuan penyusunan program tahunan ialah untuk menata materi secara logis, sistematis, dan hierarkis, mendistribusikan alokasi waktu untuk setiap pokok bahasan, mendorong proses pembelajaran menjadi efektif dan efisien berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, memudahkan guru untuk mengetahui target kurikulum per pokok bahasan atau per bulan. Adapun komponen-komponen dalam menyusun program tahunan, adapun komponen utama atau yang minimal wajib dipenuhi dalam penyusunan program tahunan meliputi yang pertama identitas. Identitas ini mencakup satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas, semester, tahun pelajaran. Yang kedua yaitu format isian. Format isian ini mencakup materi, tema, subtema, alokasi waktu, dan bulan yang terperinci per minggu. Dikutip dalam buku Darwin, Shah, dan kawan-kawan, bahwasannya komponen program tahunan terdiri dari 5 komponen yaitu identifikasi, standar kompetensi atau kompetensi inti, kompetensi dasar, alokasi waktu, serta keterangan. Fungsi dari program tahunan yang pertama yaitu untuk mengorganisir pembelajaran agar dapat berjalan dengan maksimal. Yang kedua, sebagai pedoman dalam menyusun program semester, program suatu pelajaran, dan juga sebagai persiapan dalam mengajar agar lebih rapi dan terorganisasi secara lebih matang. Yang ketiga yaitu sebagai gambaran hal-hal yang akan dilakukan selama 1 tahun pembelajaran. Yang keempat yaitu sebagai acuan dalam rangka optimalisasi efisiensi dan efektivitas penggunaan waktu belajar efektif yang ada. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam menyusun program tahunan. Yang pertama yaitu kurikulum. Dalam penyusunan suatu program pembelajaran, hal yang pertama kali perlu mendapat perhatian ialah kurikulum, terutama yang berkaitan dengan tujuan kurikuler, tujuan instruksional, pokok bahasan, serta jam pelajaran. Yang kedua yaitu kondisi sekolah. Penyusunan program pembelajaran juga perlu memperhatikan keadaan sekolah, terutama tersedianya sarana dan prasarana serta alat bantu pembelajaran. Yang ketiga yaitu kemampuan dan perkembangan siswa. Dalam menyusun program pembelajaran, komponen siswa juga perlu mendapat perhatian. Yang keempat yaitu keadaan guru. Keadaan dan kemampuan guru sesungguhnya tidak perlu menjadi hal yang diperhatikan, dikarenakan guru dituntut memiliki kemampuan dalam segala hal yang berkenaan dengan pelaksanaan pendidikan dan pembelajaran. Selanjutnya yaitu langkah-langkah dalam menyusun program tahunan. Yang pertama, lihat berapa alokasi waktu untuk setiap mata pelajaran dalam seminggu
dan struktur kurikulum seperti yang telah ditetapkan pemerintahan, analisis berapa minggu efektif dalam satu semester, serta seperti yang telah ditetapkan dalam alokasi waktu efektif. Yang kedua, melalui analisis tersebut dapat ditentukan beberapa minggu waktu yang tersedia untuk pelaksanaan proses pembelajaran. Yang ketiga, menandai hari-hari libur, permulaan tahun pelajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif per minggu. Yang keempat, menghitung jumlah minggu efektif setiap bulan dan semester dalam satuan tahun dan memasukkan dalam format matrik yang tersedia. Yang kelima, menghitung alokasi waktu yang tersedia dari GBPP untuk setiap jenis kegiatan. Selanjutnya kita masuk pada contoh program tahunan. Nah, adapun komponen-komponen dalam menyusun program tahunan ini yaitu yang pertama yaitu mata pelajaran. Nah, di sini mata pelajarannya yaitu matematika peminatan. Yang kedua yaitu satuan pendidikan yaitu MAN 3 Padang. Selanjutnya kelas atau semester, kelas 12, semester ganjil dan genap, tahun pelajaran 2021-2022. Selanjutnya yaitu adanya kompetensi inti atau KI. Selanjutnya ada semester, ada kompetensi dasar, ada materi pokok dan ada alokasi waktunya. Nah, di sini ada semester 1, ada kompetensi dasarnya. Yang pertama 3.1 yaitu menjelaskan dan menentukan limit fungsi trigonometri. Kompetensi dasar 4.1-nya menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan limit fungsi trigonometri. Materi pokoknya yaitu limit fungsi trigonometri, yang mana alokasi waktunya yaitu 24 jam pelajaran. Nah, begitu juga seterusnya. Baiklah, materi selanjutnya yaitu program semester. Adapun pengertian dari program semester ialah program yang berisikan garis-garis mengenai hal-hal yang hendak dilaksanakan dan dicapai dalam satu semester. Program semester ini merupakan penjabaran dari program tahunan. Pada umumnya, komponen-komponen program semester ini yaitu identitas, yang mana identitas ini mencakup satuan pendidikan, mata pelajaran, semester, tahun pembelajaran, bulan, standar kompetensi, dan materi pokok yang hendak disampaikan, waktu yang direncanakan, dan keterangan-keterangan. Selanjutnya yaitu komponen-komponen program semester. Komponen utama program semester meliputi 1. Kompetensi dasar, 2. Topik dan subtopik bahasan. Yang ketiga, alokasi waktu, topik dan subtopik selaras dengan KD dan indikator untuk setiap minggu pada setiap bulan selama satu semester. Umumnya, program semester ini berisi mengenai 1. Identitas, mulai dari satuan pendidikan, nama sekolah, kelas, semester, mata pelajaran, tahun pelajaran. Yang kedua, isian, mulai dari standar kompetensi atau SK, kompetensi dasar atau KD, jumlah jam pertemuan atau JJP, pembelajaran serta bulan. Selanjutnya yaitu langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mengembangkan program semester adalah: yang pertama, tentukan standar kompetensi atau SK dan kompetensi dasar atau KD yang ingin dicapai. Yang kedua yaitu lihat program tahunan yang telah kita susun untuk menentukan alokasi waktu atau jumlah jam pelajaran setiap SK dan KD itu. Yang ketiga yaitu tentukan pada bulan dan minggu keberapa program
Yang ketiga yaitu tentukan pada bulan dan minggu keberapa proses pembelajaran KD itu akan dilaksanakan. Yang keempat yaitu membuat catatan atau keterangan untuk bagian-bagian yang membutuhkan penjelasan. Selanjutnya yaitu fungsi program semester. Yang pertama dapat berfungsi sebagai acuan bagi guru untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar agar lebih terarah dan berjalan efisien dan efektif. Yang kedua yaitu berfungsi sebagai pegangan seorang guru dalam pembelajaran. Yang ketiga, dapat berfungsi untuk mengukur setiap waktu yang diperlukan dalam menyampaikan bahan pelajaran tertentu dan menghitung jam pelajaran efektif. Yang keempat yaitu berfungsi sebagai pencapaian tujuan dalam menyampaikan materi. Selanjutnya yaitu manfaat program semester. Yang pertama, mempermudah seorang guru dalam proses pembelajaran selama 1 semester. Yang kedua, sebagai petunjuk arah kegiatan dalam mencapai tujuan pembelajaran yang dilaksanakan. Yang ketiga yaitu sebagai pola dasar dalam mengatur tugas dan wewenang bagi setiap unsur yang terlibat dalam kegiatan pembelajaran. Yang keempat yaitu sebagai pedoman kerja bagi setiap unsur, baik guru maupun murid. Yang kelima yaitu sebagai alat ukur keefektifan suatu proses pembelajaran sehingga setiap saat dapat diketahui ketetapan dan kelambanan kerja dan lain-lainnya. Selanjutnya kita masuk pada program semester. Adapun komponen dari program semester ini yang pertama yaitu adanya identitas. Identitas ini terdiri dari mata pelajaran, kelas atau semester, tahun pelajaran, alokasi waktu. Selanjutnya yaitu ada kompetensi dasar, adanya indikator, ada materi pokok atau pokok bahasan, ada jam pelajaran, ada bulan. Nah, di sini terdapat bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember. Nah, di sini kita dapat melihat minggu efektif dan minggu tidak efektif. Nah, di sini pada bulan Juli terdapat 2 minggu tidak efektif yaitu adanya kegiatan tamat dan pada bulan Juli ini terdapat 2 minggu efektif. Pada bulan Agustus terdapat 4 minggu efektif. Pada bulan September terdapat 4 minggu efektif, sedangkan 1 minggunya yaitu adanya kegiatan ujian. Pada bulan Oktober ada 4 minggu efektif, November ada 4 minggu efektif, sedangkan pada bulan Desember tidak ada minggu efektif karena terdapat kegiatan pada minggu 1 dan 2 yaitu ujian, pada minggu ketiga yaitu pembagian rapor, dan pada minggu ke-4 dan 5 yaitu hari libur. Baiklah, selanjutnya kita masuk pada materi yang terakhir yaitu kriteria ketuntasan minimum atau KKM. Adapun pengertian dari kriteria ketuntasan minimal adalah suatu cara menentukan penilaian pada kurikulum untuk menentukan lulus tidaknya seseorang peserta didik. Kriteria paling rendah untuk menyatakan peserta didik mencapai ketuntasan dinamakan kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Menurut Kumandar, kriteria ketuntasan minimal atau KKM adalah kriteria ketuntasan belajar yang ditentukan oleh satuan pendidikan pada awal tahun pembelajaran dengan memperhatikan intake atau kemampuan rata-rata peserta didik, kompleksitas materi, atau mengidentifikasi indikator sebagai penanda tercapainya kompetensi dasar, kompetensi daya pendukung, berorientasi pada sarana dan prasarana, dan sumber belajar yang dimiliki oleh tuan pendidikan.
Selanjutnya yaitu komponen-komponen dalam penetapan KKM. Yang pertama, karakteristik mata pelajaran atau kompleksitas. Karakteristik mata pelajaran atau kompleksitas adalah tingkat kesulitan dari masing-masing mata pelajaran yang dapat ditetapkan antara lain melalui expert judgment guru mata pelajaran melalui forum musyawarah guru mata pelajaran tingkat sekolah dengan memperhatikan hasil analisis jumlah KD, kedalaman KD, keluasan KD, dan perlu tidaknya pengetahuan prasyarat. Yang kedua yaitu karakteristik peserta didik atau intake, yaitu tingkat rata-rata kemampuan atau kompetensi awal peserta didik yang dapat dimanfaatkan dalam mencapai kompetensi dasar dan standar kompetensi yang telah ditetapkan dalam jangka waktu tertentu. Yang ketiga yaitu daya dukung. Daya dukung meliputi antara lain yang pertama kompetensi pendidik, misalnya nilai uji kompetensi guru. Yang kedua yaitu jumlah peserta didik dalam satu kelas. Yang ketiga yaitu predikat akreditasi sekolah. Dan yang keempat yaitu kelayakan sarana prasarana sekolah. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam penetapan KKM. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam menentukan KKM adalah sebagai berikut ini. Yang pertama, hitung jumlah kompetensi dasar atau KD setiap mata pelajaran setiap kelas. Yang kedua, tentukan kekuatan atau nilai untuk setiap aspek atau komponen sesuai dengan kemampuan masing-masing aspek. Yang tentukan kekuatan atau nilai untuk setiap aspek atau komponen sesuai dengan kemampuan masing-masing aspek ini terbagi atas. Yang pertama, aspek kompleksitas. Semakin kompleks atau sukar KD, maka nilainya semakin rendah, tetapi semakin mudah KD, maka nilainya semakin tinggi. Yang kedua, aspek sumber daya pendukung. Semakin tinggi sumber daya pendukung, maka nilainya semakin tinggi. Yang ketiga yaitu aspek intake. Semakin tinggi kemampuan awal siswa atau intake, maka nilainya semakin tinggi. Selanjutnya yaitu jumlah nilai setiap komponen. Selanjutnya dibagi 3 untuk menentukan KKM setiap KD. Adapun rumus untuk menentukan KKM per KD yaitu KKM per KD sama dengan jumlah total tiap aspek dibagi jumlah total aspek. Jumlah seluruh KKM KD selanjutnya dibagi dengan jumlah KD untuk menentukan KKM mata pelajaran. Adapun rumusnya yaitu KKM mata pelajaran sama dengan jumlah total KKM per KD dibagi jumlah total KD. Selanjutnya yaitu KKM setiap mata pelajaran pada setiap kelas tidak sama tergantung pada kompleksitas KD, daya dukung, dan potensi siswa. Selanjutnya yaitu fungsi kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Fungsi dari kriteria ketuntasan minimal KKM dalam pembelajaran antara lain, yang pertama bisa menjadi acuan bagi guru dalam menilai kompetensi siswa sesuai kompetensi dasar mata pelajaran yang diikuti. Yang kedua yaitu bisa juga menjadi acuan untuk peserta didik dalam menyiapkan diri mengikuti penilaian mata pelajaran. Yang ketiga, dengan KKM dapat digunakan sebagai bagian dari komponen dalam melakukan evaluasi program pembelajaran yang dilakukan di sekolah. Yang keempat yaitu menentukan KKM merupakan kontrak pedagogik antara guru dengan peserta didik dan antara satuan pendidikan dengan masyarakat. Yang kelima yaitu KKM merupakan target satuan pendidikan dalam pencapaian kompetensi dalam setiap mata pelajaran. Baiklah, selanjutnya kita masuk pada contoh kriteria ketuntasan minimal atau KKM.
Yang pertama yaitu adanya identitas. Identitas terdiri dari mata pelajaran, satuan pendidikan, kelas atau semester, dan tahun pelajaran. Adanya kompetensi inti. Selanjutnya ada komponen-komponen yang terdapat pada kriteria ketuntasan minimal atau KKM, yaitu yang pertama yaitu adanya KD, kompetensi dasar, adanya indikator, adanya kompleksitas. Nah, kompleksitas ini terdiri dari tinggi, sedang, rendah. Tingginya 50 sampai 64, sedangnya dari 65 sampai 80, sedangkan rendahnya dari 81 sampai 100. Selanjutnya ada daya dukung. Daya dukung juga terbagi atas 3, yaitu tinggi, sedang, rendah. Yang mana tingginya yaitu dari 81 sampai 100, sedangnya dari 65 sampai 80, dan rendahnya dari 50 sampai 64. Selanjutnya ada intake. Intake juga terbagi atas 3, yaitu adanya tinggi, sedang, dan rendah. Tingginya terdiri dari 81 sampai 100, sedangnya dari 65 sampai 80, dan rendahnya dari 50 sampai 64. Selanjutnya yaitu nilai KKM. Nah, yang pertama ada nilai KKM dari indikator, ada nilai KKM dari kompetensi dasar, ada nilai KKM dari KI, dan ada KKM dari mata pelajaran. Nah, kita lihat yang pertama yaitu KD-nya yaitu menjelaskan dan menentukan limit fungsi trigonometri. Nah, pada indikatornya yaitu 3.1.1, yaitu menjelaskan limit fungsi trigonometri dengan mencermati gambar yang berkait dengan limit. Nah, di sini kompleksitasnya yaitu rendah, yaitu 80. Daya dukungnya yaitu tinggi 82, dan intake-nya 84. Nah, sehingga didapat nilai KKM indikatornya yaitu 80 ditambah 83 ditambah 84 dibagi 3, didapat indikator KKM indikatornya yaitu 81. Selanjutnya yaitu KKM KD. KKM KD sama dengan jumlah total tiap indikator dibagi jumlah total indikator. Nah, sehingga didapat nilai KKM KD-nya ini 81. Nah, begitu juga dengan mencari KI dan KKM mata pelajaran. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.